Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Az-Zakir, pemirsa semua yang ada di manapun Anda berada, bersama kami semua di sini ada Mas Talim Az-Zakir, kita bersama jamaah-jamaah ibu-ibu semua. Di sini ada kiai kita, tuan guru kita dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Yang dilema di sekarang Pak Ustadz, kami bertanya sebagai kaum milenial, bagaimana menanggapi kejadian-kejadian fenomena yang sekarang terjadi, baik kita dalam memilih pemimpin, bagaimana kita tidak salah memilih pemimpin. Itu yang pertama. Kalau konsep Al-Quran sebagaimana kita yang sudah pelajari tadi itu, memang ada kriteria khusus yang harus kita pilih dalam memilih seorang pemimpin. Karena memang dampaknya itu tidak hanya di dunia kita gitu, tapi memang kita berimbas nanti kita ke neraka, ke akhirat gitu. Jadi antara surga dan neraka itu akibat dari salah kita memimpin atau benar kita memilih pemimpin begitu. Kalau jelas Al-Quran kan jelas, kalau dalam perspektif Islam kan harus beriman, harus orang siddiq, orang yang dipercaya, orang yang jujur, ya kan, orang rekam jejaknya bagus, tidak pernah nipu orang, tidak tidak pelangak-pelongo begitu kan, tidak munafik begitu. Ini harus kita hindari. Karena kan kalau hanya sebatas dunia saja Bapak Ibu, masalah pemimpin itu bagi kita nggak mengapa gitu kan. Ini kan masa konsekuensinya sampai ke akhirat kita. Gitu. Jelas salah kita memilih pemimpin itu nanti kita berdampak kita masuk neraka. Yang tadi saya bilang wa ma hum bi kharijina minan nar, begitu kan. Jadi pilih, anggaplah sama-sama kurang bagus tapi pasti ada yang lebih bagus begitu. Sama-sama tidak jujur tapi pasti ada yang lebih jujur sedikit begitu. Kita kan sudah bisa membandingkan ini Bapak Ibu. Iya kan? Tinggal bagaimana hati kita tidak tergoda, ya tadi tidak tergoda oleh rayuan-rayuan, ya kan? Karena bagaimanapun kebenaran itu akan kalah ketika digempur oleh ketidakbenaran yang didesain dengan baik begitu. Diinformasikan terus walaupun dia pembohong, walaupun itu pendusta, munafik, ini orang baik, kita kadang termakan oleh itu. Begitu. Nah, makanya salah satu teori daripada survei itu kan begitu. Walaupun nggak baik, kalau disampaikan baik terus, itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, sehingga kita menganggap orang itu adalah baik. Tadi ada saya katakan bahwa nanti kita dicuci, dicuci di neraka itu. Tapi ada yang selamanya kekal gagal kita pemimpin. Bagaimana tadi? Betul itu. Jadi kalau orang yang dosa biasa itu kan Bapak Ibu masuk neraka, begitu habis dosanya itu diangkat oleh Allah itu masuk surga. Ya kan? Itu dikatakan dalam tarjih itu tadi, ada yang masuk neraka dulu lalu masuk surga. Tapi ada yang langsung masuk surga begitu. Ada yang masuk neraka tapi nggak bersih-bersih. Nah, inilah orang yang salah memilih pemimpin itu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia di dalam neraka itu nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Bayangkan satu detik saja kita masuk neraka itu, kita dahsyatnya sakit itu sampai bertahun-tahun begitu kan. Ini tidak keluar-keluar. Bagaimana? Hancur lebur kita, menahan penderitaan, sakit selamanya di neraka. Ini kan kita kan nggak mungkin mau seperti itu. Iya kan? Nah, kalau nggak mau, ya sudah, ikuti aturan-aturan Allah. Pilih pemimpin yang terbaik, Bapak Ibu. Dan kita udah paham siapa sih yang terbaik itu menurut kita gitu kan. Udah paham begitu kan. Jangan orang yang tidak baik kita anggap baik karena kita dikasih sesuatu gitu kan. Oh, ini sogok namanya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau dalam perspektif pemilihan kita kan di Indonesia ini ada namanya serangan pajar begitu kan, ada pembagian amplop, ada pembagian sembako begitu kan. Tidak mengapa, walaupun ini ikhtilaf ini para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak begitu kan. Ya ikhtilaf ini, perbedaan pendapat begitu, ya kan. Nah, tapi kalau masa Majelis Az-Zakir mau menerima gitu kan, ya rugilah kita ngaji setiap malam Kamis, setiap malam Senin gitu kan. Rugi Bapak Ibu. Kalau nggak ada, kalau kurang sesuatu datang